Baik, yang dengan setia masih mendengarkan program acara Berkati Kota Kita di kesempatan sore hari ini, masih bersama dengan Ibu Surmi juga Bapak Samuel di kesempatan sore hari ini yang sudah hadir di studio Radio Jogja FM, yang tadi sempat berbincang-bincang seru sekali bagaimana PAH atau Pondok Asuhan Harapan itu berdiri dan dilayani oleh Ibu Surmi. Jadi kalau Jogja FM dengan kata PAH artinya adalah Pondok Asuhan Harapan, bukan panti asuhan tapi pondok asuhan. Ya, jadi sedikit berbeda ya Pak Sam ya. Beda. Ya, memang berbeda. Jadi serupa tapi tak sama. Iya. Dan di sini ada penanya yang sore hari ini dari Jogja dari atas nama Dilan di Jambi. Tapi ini bukan pemeran film Dilan, bukan, tapi ini atas nama Dilan, namanya hampir sama. Nah, pertanyaannya seperti ini, apa tantangan ketika ibu melayani dan memberi hidup untuk melayani anak-anak yang tinggal bersama? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, bagaimana dengan suami dan anak-anak kandung ibu sendiri? Ya, saya kira tadi nyambung ya, salah satunya bagaimana mempersiapkan anak-anak juga. Ya. Kalau dibilang tantangan, kayaknya di semua bidang pelayanan kita pasti ada tantangan. Tapi yang penting adalah kita mau terus untuk belajar, kita mau terus untuk berubah dengan apa yang kita hadapi, gitu. Pastinya waktu kita hidup sendiri, kita juga punya tantangan hidup sendiri. Kita hidup dengan 2 orang, kita punya tantangan dengan hidup 2 orang. Kita hidup dengan 10 orang, kita punya tantangan juga. Tapi bagaimana kita menyikapi tantangan-tantangan itu yang membuat kita akhirnya ya kita belajar sesuatu dan kita mengalami kemenangan atas setiap tantangan-tantangan kita. Tadi sempat disinggung gimana dengan anak kandung saya. Nah, kalau masalah anak kandung saya, anak-anak itu tidak merasa menjadi berbeda karena anak asuh saya sudah ada sebelum mereka ada, gitu. Jadi begitu saya menikah, saya tuh kan sudah bawa, suami saya juga sudah bawa, gitu. Waktu digabung tinggal satu rumah dan kita baru menikah, setahun lebih kemudian baru saya punya anak. Nah, jadi waktu kecilnya anak-anak saya itu ya yang mengasuh adalah anak-anak asuh saya. Sudah punya kakak-kakak. Sudah punya kakak-kakak. Jadi mereka merasa ya mereka kakaknya dia. Jadi ya tidak ada perbedaan karena saya tetap berusaha untuk tidak ada pembedaan di antara mereka gitu. Kalau mereka kita ajak pergi ke sini ya pergi, kita makan ini ya semua makan gitu. Jadi memang tidak ada pembedaan sehingga anak-anak juga tidak perlu merasa, oh aku anak asuh, kamu anak kandung. Memang betul secara status surat menyurat resmi seperti itu. Tapi dalam keseharian ya tidak ada bedanya. Kalau yang lainnya makan tempe, anak saya juga makan tempe. Anak saya makan ayam juga yang lainnya makan ayam. Karena kita masak juga jadi satu, nggak ada beda-beda. Artinya makan bersama ya, menikmati bersama. Oh, jadi nggak dilihat kok dia dapat ayam, aku cuma dapat tempe. Oh, itu tidak terjadi gitu. Ya, lalu ada juga Sunu di Kediri, dia bertanya seperti ini, Bu. Bagaimana bisa menangkap panggilan dari Tuhan untuk menjadi ibu bagi anak-anak yang diasuh atau dibina sampai sekarang ini? Ya, kalau menangkap panggilan Tuhan itu sebetulnya sebuah proses ya. Mungkin Tuhan itu sudah tanamkan benihnya kalau buat saya ya. Kalau buat saya secara pribadi, nanti beda kalau yang suami saya nanti kapan-kapan. Mungkin Tuhan tanamkan itu memang dari saya kecil, melalui orang tua saya, biasa kumpul dengan orang banyak, biasa melayani mereka karena saudara-saudara saya dalam waktu kecil saya itu mereka lebih kurang punya kesempatan dalam pendidikan. Makanya orang tua saya bawa semuanya ke kota saya, ke rumah saya untuk mereka disekolahkan. Dan benih itu mungkin dengan berjalannya waktu sempat terlupakan, tapi satu saat kok saya itu kayak punya hati yang belas kasihan buat mereka kok kalau mereka tidak beruntung, mereka tidak punya kesempatan yang seharusnya mereka dapatkan, apa sih yang bisa saya lakukan? Gitu. Kalau saya bisa menolong mereka, saya bisa melayani mereka. Waktu itu sih belum kepikir jadi orang tua buat mereka sih tidak. Apa yang bisa saya lakukan melayani mereka dari hal-hal yang kecil, apa salahnya? Wong saya juga mungkin nggak akan rugi juga gitu. Jadi sebuah proses ya Tuhan tanamkan. Tidak mulai tiba-tiba suara Tuhan gimana gitu enggak ya? Tidak. Oke. Ya. Dari tahun berapa ya Mbak Surmi?
Kalau Terus resminya resmi mulai mengasuh anak. resmi mulai jadi satu rumah Iya. itu kita tahun 2000. Tahun 2000 Ya. ya. Oke. Nah, Sudah 20 tahun yang lalu 20 itu. tahun Ya. berjalan ya, 20 tahun berjalan. Nah, itu luar biasa. Ya, lalu ada penanya lagi atas nama Ratika di Surabaya. Dia bertanya seperti ini. Bagus Bu pertanyaannya. Apakah dengan suasana yang ramai di rumah membuat ibu tidak terganggu? Nah, ini pertama. Lalu yang kedua pertanyaan bagus. Kapan waktu me time ibu sebenarnya? Loh, kadang kan perlu loh Bu, ya kan? Ya. Ini perlu, berarti pertanyaannya kritis bagus. ya, ya. Kalau masalah keramaian kehebohan itu buat saya nggak masalah. Kalau buat suami saya bermasalah. Dulunya begitu. Awal-awalnya Ya, ya. awal-awal bermasalah. Karena ya itu tadi, kita punya latar belakang yang berbeda. Kalau saya kan udah biasa rame, dari kecil sudah biasa punya saudara-saudara, semua rame. Tapi kalau suami saya itu biasa tenang, karena cuma berdua bersaudara. Jadi tenang, semua teratur, rapi, nggak ada gelodakan, nggak ada apa ya, gitu nggak ada. Saya udah terbiasa kehebohan gitu. Jadi kalau terganggu sih ya tidak, kecuali memang sih ada saat-saat tertentu memang saya lagi sakit misalnya nggak enak badan gitu tuh, ya kadang pengennya istirahat gitu. Tapi ya apa daya, baru mau sebentar baring, nanti pintu sudah diketok tok 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 tok, mah tanya apa, tok 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 tok, sebentar ganti lagi. Nah, nanti ada yang ya ada anak saya sebetulnya pengertian baik maksudnya. Jadi gini, weh jangan teriak-teriak, mama tuh mau istirahat, kamu jangan teriak-teriak. Tapi itu dia. Dia yang bikin suara ya. Nah itu, jadi akhirnya tuh ya sambil ketawa, tapi ya kok ya tahu maksudnya baik, tapi hasilnya itu yang sama saja maksudnya. Jadi me time-nya Ya, ini pertanyaannya me time-nya Me kapan time. Ibu? Nah, me time-nya kapan Ibu? Dan saya itu ya kapan ya? Enggak, saya tetap ada waktu kok. Kalau saya memang tidak terjadwal ya, maksudnya oh setiap hari Sabtu me time, itu enggak lah. Saya lihat kondisi, misalnya kerjaan sudah beres, terus anak-anak kalau sekolah ya sudah, maksudnya pas sekolah semua beres, ada waktu sebentar, saya bisa kok ambil waktu sebentar di sela-sela itu me time lah, main dengan temen lah, kemana, jalan-jalan, hobi saya jalan-jalan ke pasar ya, saya ke pasar. berdua dengan suami juga. Kadang. Nah kalau waktu-waktu setelah anak-anak mulai gede, ini sudah mulai gede, kita memang sepakati seminggu sekali kita ada waktu family time ya. Walaupun mungkin sekedar cuma ya keluar sebentar ada ya. Kalau di ada suasana pandemi COVID semacam ini gimana? Kan semua di rumah. Ya, terus semua di gimana rumah. nih ceritanya? Me time kita adalah kumpul di teras, Ya. makan-makan cemilan bersama, atau kita nonton film bersama di rumah. Itu me time-nya. Itu sudah bahagia sekali itu. Jadi bukan me time Ibu, me time ya Bu. Ya, jadi me time, jadi kita bukan kamu. Ya, bukan me. Ya mungkin me time-nya sekarang ini ya. Pergi-pergi gini, me time. Ya, Jujur sampai nanti pukul 6 sore program acara Berkati Kota kita masih hadir di ruang dengar Jujur semuanya. Silakan, masih terbuka di line interaktifnya di 085724011372.